Otak manusia adalah salah satu objek yang paling kompleks yang ada di alam semesta. Ketika kita mendengar kata kecerdasan, sering sekali istilah IQ dan orang-orang yang memiliki skor IQ tertinggi di dunia muncul dalam pikiran kita. Sering juga kita menganggap orang yang pintar dalam ilmu sains atau matematika adalah orang yang pintar dalam segala urusan. Tapi apakah benar bahwa Albert Einstein lebih jenius daripada Mozart? Atau siapakah lebih cerdas di antara Rowan Atkinson dan Stephen Hawking? You're an idiot. Sebenarnya apa sih kecerdasan itu? Pada dasarnya kecerdasan itu adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk belajar dari pengalaman, dan menggunakan pengetahuan untuk beradaptasi dengan pengalaman baru. Para ahli menggunakan berbagai macam tes intelijensi untuk mengukur dan membandingkan kemampuan mental seseorang yang hasilnya berupa skor IQ. Ada seorang psikolog Inggris, Charles Perman, mengungkapkan bahwa kita memiliki satu kecerdasan umum menyeluruh yang mendasari kemampuan mental yang spesifik, dan dia menyebutnya dengan istilah G-Factor. Pada akhir abad ke-19, tes modern pertama dilakukan oleh Sir Francis Galton untuk membuat ras super jenius dengan menggunakan metode selektif yang disebut eugenika. Dan pada tahun 1905 di Prancis, datanglah Albert Binet dan Theodore Simon yang ditugaskan untuk merancang tes untuk anak yang kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah agar bisa menentukan siswa mana yang akan mendapatkan perhatian lebih secara individual. Di Amerika sendiri, tes intelijensi digunakan untuk menyeleksi tentara Perang Dunia I dan imigran baru. Mereka ingin menciptakan penduduk yang tidak bodoh. Dan di Jerman, pada zaman Nazi, Hitler dan anak buahnya mengambil ide tes intelijen sebagai konklusi yang jauh lebih buruk. Nah, dari situlah bisa dibilang bahwa sejarah alat tes intelijensi yang ini cukup panjang, kompleks, rumit, dan bahkan kelam. Lantas, apakah kecerdasan hanya bisa diukur melalui alat tes intelijensi saja? Pada kali ini, kami akan menginfokan mengenai ragam alat tes intelijensi. Tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa hasil intelijensi tidak hanya berupa IQ. Tapi ada juga tes intelijensi yang tidak menghasilkan IQ tapi bisa berupa tingkat atau grade. Dan yang perlu diketahui juga, arti dari alat tes intelijensi adalah sebuah metode untuk mengukur atau menilai suatu kecerdasan umum seseorang yang biasanya hasilnya berupa skor numerik. Tes psikologi sebagai alat pembanding atau pengukur agar dapat berfungsi dengan baik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Minimal alat itu harus terstandarisasikan, harus reliable, dan harus valid. Jika tidak, maka akan terjadi kesalahan dalam pengukuran dan dapat berakibat fatal bagi klien. Oke, jadi yang pertama ada tes Binet yang diperkenalkan oleh Binet-Simon pada tahun 1905. Tes ini digunakan untuk anak usia 2-14 tahun. Pada awalnya, tes ini digunakan untuk anak yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, lambat laun tes ini dapat digunakan untuk umum. Selanjutnya, ada IST atau Intelligence Structure Test. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amter tahun 1953. Ditujukan untuk usia 14-60 tahun. IST umum digunakan untuk memahami diri dan pengembangan pribadi, merencanakan pendidikan dan karir, serta membantu dalam pengambilan keputusan hidup individu. Lalu ada skala Wechsler yang diperkenalkan oleh David Wechsler. Alat tes ini dikembangkan untuk mengetahui individu secara keseluruhan dan fokus pada prosesnya, jadi bukan fokus pada skor tesnya saja. Tes ini dikembangkan menjadi 3. Yang pertama adalah tes Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini digunakan untuk rentan usia 16-75 tahun. Dan yang kedua adalah tes Wechsler Intelligence Scale of Children. Tes ini untuk mengetahui bakat anak yang berusia 5-15 tahun. Dan yang terakhir adalah tes Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Tes ini digunakan untuk anak berusia 3-7 tahun. Biasanya digunakan 3 bulan sebelum mereka memasuki sekolah. Jadi dari ketiga tes tersebut memiliki pola yang sama. Ada 2 bagian. Yang pertama adalah tes verbal yang lebih mengarah ke pengetahuan umum dan tes performance yang lebih mengarah ke logika. Lanjut, ada standar progressive matrix atau SPM adalah tes yang dirancang oleh John Carlyle Raven pada tahun 1936 yang kemudian diterbitkan pada tahun 1938.
Tes ini dirancang untuk usia 6-65 tahun, yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan umum seseorang dan mengetahui kecerdasan orang dewasa. Kemudian pada tahun 1943, Raven juga menciptakan alat tes yaitu Advanced Progressive Matrix atau APM. Alat tes ini digunakan pada tahun 1970 yang merupakan tipe tes kedua yang ia kembangkan. Tes ini dirancang khusus untuk mengukur kinerja intelektual remaja, dewasa, dan individu dengan kemampuan di atas rata-rata superior. Selanjutnya ada CPM dan SON. Sama seperti APM dan SPM, CPM atau Color Progressive Matrix merupakan salah satu alat tes yang dikembangkan oleh Raven yang bertujuan untuk keperluan pengetesan intelijensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu SPM. Perbedaan dua alat tes ini adalah adanya warna pada tes CPM. Berikutnya ada SON atau biasa disebut juga dengan Snyder's-Omen Nonverbal Scale yang dirancang pada tahun 1939 sampai 1942 di Amsterdam. SON merupakan salah satu tes intelijensi nonverbal digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun. Alat tes ini juga tidak hanya sebatas untuk individu dalam kondisi normal, namun juga dapat digunakan untuk individu dengan disabilitas seperti tunarungu. Baik, selanjutnya ada tes intelijensi CEFIT atau Culture Fair Intelligence Test yang dikembangkan oleh Raymond B. Kettle pada tahun 1940. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan umum atau G-factor pada subjek berusia 13 tahun hingga dewasa. Lalu yang terakhir ada TIKI, yaitu akronim dari Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. TIKI adalah tes intelijensi berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari tes TIKI ini yaitu untuk mengungkap tingkat kecerdasan bagi anak-anak sekolah di Indonesia. Tes TIKI ini dibagi menjadi 3 tes, yaitu TIKI dasar, TIKI menengah, dan TIKI tinggi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari ragam alat-alat tes intelijensi yang ada. Saat ini, psikolog di seluruh dunia masih menggunakan tes IQ untuk mengidentifikasi kecacatan intelektual dan hasilnya digunakan untuk menentukan dukungan seperti pendidikan, pekerjaan, karir, dan lain-lain. Tapi, apakah benar bahwa tes intelijensi tersebut akurat dalam mengukur kecerdasan seseorang? Bisa iya, bisa tidak. Seperti yang dikatakan Howard Gardner, bahwa kecerdasan seseorang tidak hanya diukur melalui skor numerik tunggal atau IQ, karena masih banyak kecerdasan lainnya yang tidak dapat diukur secara akurat. Walau faktanya, tes intelijensi ini mengukur keterampilan berpikir dan pemecahan masalah dengan baik sesuai tujuan awalnya, tapi itu tidak sama dengan mengukur potensi yang ada dalam diri seseorang.